Kebangkitan Kokori dari kubur ternyata ada udang di balik batu, geng. Dari pernyataan ini aja, geng, udah kayak mau pindahan negara ke dalam negara. Masih teriak NKRI harga mati. Bangun, woi, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Kirain orang ini sudah berhenti, sudah taubat, tidak mau mengurusi negara luar kayak gitu, dia mau menyibuk negara luar. Mungkin dia sudah tobat, sudah insaf kayak gitu ya, geng ya. Namun si Kokore ini udah bangkit dari kuburnya, geng, kayak gitu. Kenapa Ekinya bilang kayak gitu ya, geng ya? Karena akunnya itu sudah di TikTok itu tidak mau menjadi provokasi, tidak mau menilai ke anu, mungkin udah diam-diam kata Ikinya. Namun ada seorang yang mengetik kepada Ikinya. Ini konten itu hari tentang perbedaan pendapat antara Presiden Pak Prabowo dan pilihan presiden itu hari dengan si Romlia Pratama. Namun dibilang kita itu buzzer kayak gitu ya, sekongkol kayak gitu ya, geng. Yang padahal kita apa namanya di situ apa namanya saling saling bercurhat tentang pemerintahan kita, bukan saling memuja yang apa kata Kokori. Dan perlu kalian ketahui juga, geng, ternyata Kokori yang sok-sokan NKRI harga mati, ternyata ada tujuan ada udang di balik batu, geng. Apakah itu? Ya, sekarang udah viral banget di Indonesia, ada satu buah pulau itu tidak bisa dimasuki oleh warga ataupun TV lainnya, geng ya. Selain juga mungkin orang Cina. Dan sekarang di TV Indonesia, di Indonesia menggunakan bahasa Mandarin, geng. Waduh, waduh, jangan sampai nanti ini Indonesia dijajah dengan oleh orang-orang Cina, geng. Waduh, malu sekali, geng, yang bilang katanya di sini apa ekonomi Malaysia dikuasai Cina dan lain sebagainya. Namun faktanya di negara kita lebih dikuasai, geng. Malahan tidak boleh lewat sana dan lain sebagainya. Tentunya kalian sudah penasaran kebangkitannya si Kokori dari kubur? Cum, kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Teman-teman semua, konten ini saya buat sebagai reaksi dari konten si Romlia Pratama ya. Romlia Pratama ini adalah YouTuber warga negara Indonesia, tinggalnya di kota Jember, dan sepertinya Romlia Pratama ini adalah mantan TKI dari Malaysia ya. Nah ini rupanya si Romlia ini sedang jalan-jalan di Kuala Lumpur ketemu sama si Iki. Rupanya mereka saling mengenal ya. Dan Iki ini yang baju coklat, yang baju ungu ini adalah Romlia Pratama. Ini sangat menarik ya, karena apa, di Malaysia itu rupanya begitu banyak TKI dan mantan TKI. Mereka ini membuat konten-konten yang bersifat menurut saya ya, kalau untuk menghindari fitnah dan salah paham, saya sarankan kalian menonton YouTube mereka, akun-akun mereka, konten-konten mereka, lalu dinilai sendiri ya. Luar biasanya Iki ini punya 3 akun yang saya tahu ya. 3 akun YouTube, isinya sama Romlia Pratama ini isinya adalah, kalau dibilang konten-konten kritik kepada pemerintah, enggak ya. Kalau dilihat semuanya itu adalah konten-konten propaganda untuk negara asing, dalam hal ini Malaysia. Ya, mereka selalu membanding-bandingkan Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia. Tapi Malaysianya selalu dalam sisi positif. Negaranya sendiri, Indonesia, ditempatkan dalam sisi negatif. Ya, nggak pernah berdua ini, orang-orang berdua ini, Romlia sama si Iki, nggak pernah ada kita lihat ya kontennya satu pun yang memuji apa-apa yang baik di Indonesia. Ya. Segalanya negatif di mata mereka. Nah ini menimbulkan tanda tanya ya. Apa motivasi mereka, apa maksud mereka, apa tujuan mereka ya. Tapi yang pasti
target mereka adalah follower-follower dari Malaysia. Lalu komentar-komentar, like, komen dan sebagainya itu dari orang-orang Malaysia. Ya, dan juga mengharapkan saweran dari penonton mereka yang ada di Malaysia. Nah, cuma yang aneh adalah ya, kenapa begitu banyak fenomena ini terjadi hanya pada TKI dan mantan TKI yang dari Malaysia? Di Hong Kong nggak ada yang model-model begini, ya. Di Taiwan nggak ada yang nyinyir kepada pemerintah, nggak ada. Di Jepang, di Korea Selatan, di kapal pesiar, banyak sekali konten-konten kreator, youtuber Indonesia yang sudah berimigrasi ke Amerika Serikat, seperti Mbak Puri misalnya ya dari Surabaya, lalu Ci Yeni yang ada di Tiongkok yang menikah dengan orang Tiongkok. Mereka selalu mengkontenkan hal-hal yang menarik dan asik tanpa harus nyinyir kepada politik yang ada di tanah air, nyinyir kepada kondisi di tanah air yang semuanya dianggap kurang memuaskan. Ya, mereka ini ada yang di Tiongkok, di Amerika, mereka tidak ada niatan, tidak pernah buat konten negatif tentang apa-apa yang memang perlu perbaikan di Indonesia. Mereka nggak mau melakukan itu, ya. Tapi yang aneh ini adalah saya sudah menghitung sekitar 30 lebih orang YouTuber warga negara Indonesia yang kontennya itu aduh ampun ya, kasat mata banget, terkoordinasi dan nuansanya nuansa propaganda ya. Seolah-olah mereka ini jadi buzzer-buzzernya negara asing, dalam hal ini adalah Malaysia ya. Semuanya bagus, semuanya indah, Malaysia hebat, Malaysia luar biasa ya. Ketahuan banget gitu ya. Kalau lihat konten-konten mereka ini ya kepingin marah, kepingin muntah, kepingin jijik ya. Tapi sekaligus melawak, lucu soalnya ya. Bagus, jadi kadang-kadang kita ini ketawa terbahak-bahak sendiri ya. Ini sangat kita sayangkan. Kenapa warga negara Indonesia begitu kerja di Malaysia? Malaysia itu bukan negara sempurna, banyak sekali kekurangannya ya. Tapi di mata mereka seolah-olah tertutup. Malaysia itu indah berbunga-bunga, Malaysia negara yang hebat, Malaysia negara yang nggak ada masalah. Ya, itu yang selalu ingin mereka propagandakan kepada kita yang ada di Indonesia. Ya, dan jumlah mereka banyak loh ya. Jumlah mereka ini ada 30 orang. Dan sepertinya ya dugaannya, mereka ini saling mengenal, ya, saling mengutip. Kalau bikin konten itu saling dikutip ya konten-konten mereka. Ini ada apa? Dan ada satu pasang YouTuber WNI suami istri, ID-nya Indra SFN dan Elsa Widianti Putri. Barusan ini melancong ke Malaysia, melawat. Lalu mereka rupanya diundang juga sowan ya kepada Perdana Menteri Malaysia yang terdahulu, Bapak Dr. Mahathir Mohamad. Udah kayak di Gong Sua. Ini geng, di Pik geng. Pinggiran laut Pulau Jawa akankah jadi Pik 2, Pik 3 dan seterusnya. Lihat. Inilah rencananya si Kokori, sok-sokan NKRI geng. Nah, akan jadikan seperti ini. Nah, jadi nanti orang-orang Cina tuh masuk. Kawannya tuh masuk ke Indonesia. Wah, mereka ini dia konten RI yang paling baik, yang paling oke nah, di bagian ya. Oh, ini kita pakai kalian dan buat wah tidak ada perbedaan tadi parah dari mana-mana. Oh. Pick 的观众朋友，大家好！不知不觉，距离年底只剩下3个月了。你们知道这一位置是什么吗？我身后就是 Pick 的1号立交桥，预计将在今年年底竣工。这一位置从此可以通过1号立交桥便捷地进出整个 Pick 区了。这座立交桥将连接雅加达国际机场和大雅加达地区的交通网络，出行将更加方便快捷。从这里到 Pick 的中央商务区只需1分钟。
2分钟即可到达一座。 Kebangkitan Kokori dari kubur, ternyata ada udang di balik batu, geng. Dari pernyataan ini aja, geng, udah kayak mau pindahan negara ke dalam negara. Masih teriak NKRI harga mati. Bangun, woi, bangun. Woi, bangun, woi, bangun. Itu seakan-akan ya, ini mungkin ini dugaan juga ya kepada si MRI ataupun Kokori. Jangan-jangan dia untuk mengasus para netizen kita kayak netizen Indonesia supaya tidak seperti itu kayak gitu ya kayak. Jadinya ini dugaan juga kayak gitu ya. Jadinya dia supaya Cina itu berluasa, kan tahu sendiri betul apa berita viral-viral baru ini, geng. Cuma dimasukin 500.000 udah boleh masuk tuh, geng. Wah, beda dengan di negara Malaysia, kayak ini dan kayak itu masih rumit, geng, kayak gitu, geng ya. Sedangkan ini di Indonesia loh, yang netizennya mengatakan bahwasannya ekonomi Malaysia dipegang oleh apa namanya orang Cina. Wah, sekarang geng lebih parah lagi di negara kita, geng. Itu TV-TV ataupun orang itu sekarang golongan yang di video tadi, geng, itu tidak boleh diliput ataupun tidak boleh nelayan atau masuk ke daerah itu, geng. Kayak gitu, geng. Wah, ini bahaya banget ya. Ternyata MRI ini adalah buzzernya daripada Tionghoa. Yang soal teriak NKRI harga mati. Bangun, woi, bangun. Mana NKRI kalian? Apa maksud dan tujuannya? Ya maksud dan tujuannya untuk menjaga negara kita dan negara kita setara dengan negara Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Kayak gitu saja, simple. Jangan terlalu ini Kokori dibilang terlalu bodoh ya bodoh, tidak waras iya. Kayak gitulah pernyataan daripada ikinya ya Kokori. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka juga dengan video kali ini. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video.